Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, di sini nama saya adalah Istiqomah. Saya dari jurusan Bimbingan dan Konseling Universitas Negeri Malang, dan saya akan menjelaskan mengenai evaluasi program. Yang pertama, evaluasi. Apa sih itu evaluasi? Evaluasi adalah penerapan prosedur ilmiah yang sistematis untuk menilai rancangan, selanjutnya menyajikan informasi dalam rangka pengambilan keputusan terhadap implementasi dan efektivitas suatu program. Evaluasi meliputi mengukur dan menilai yang digunakan dalam rangka pengambilan keputusan. Jadi evaluasi ini digunakan sebagai dasar untuk mengambil keputusan. Secara lebih sederhana, evaluasi merupakan sebuah proses yang dilakukan oleh seseorang untuk melihat sejauh mana keberhasilan suatu program. Keberhasilan program itu sendiri dilihat dari dampak atau hasil yang dicapai oleh program tersebut. Pada dasarnya, evaluasi sendiri bukan merupakan hal yang baru bagi manusia, karena setiap orang yang melakukan suatu hal, maka dia akan menilai apakah yang dilakukan tersebut sudah sesuai apa belum dengan keinginannya Kemudian di sini ada prinsip evaluasi. Yang pertama ada sahih, berarti evaluasi didasarkan pada data yang mencerminkan kemampuan yang diukur. Kemudian objektif, maksudnya evaluasi didasarkan pada prosedur dan kriteria yang jelas dan tidak dipengaruhi subjektivitas penilai. Kemudian yang ketiga, adil, berarti evaluasi tidak menguntungkan atau merugikan peserta didik karena berkebutuhan khusus serta perbedaan latar belakang agama, suku, budaya, adat istiadat, status sosial ekonomi, dan juga gender. Berarti evaluasi itu tidak memihak karena dia memiliki status ekonomi tinggi ataupun rendah, baik dia dari suku maupun ras yang tinggi maupun rendah, seperti itu. Kemudian yang keempat, terpadu. Berarti evaluasi merupakan salah satu komponen yang tak terpisahkan dari kegiatan pembelajaran. Kemudian terbuka, berarti prosedur evaluasi, kriteria evaluasi, dan dasar pengambilan keputusan dapat diketahui oleh pihak yang berkepentingan atau transparan. Kemudian yang keenam yaitu menyeluruh dan berkesinambungan, berarti evaluasi mencakup semua aspek kompetensi dengan menggunakan berbagai teknik penilaian yang sesuai untuk memantau perkembangan kemampuan peserta didik. Yang ketujuh yaitu sistematis, berarti evaluasi dilakukan secara berencana dan bertahap dengan mengikuti langkah-langkah baku. Kemudian selanjutnya beracuan kriteria, berarti penilaian didasarkan pada ukuran pencapaian kompetensi yang ditetapkan. Dan yang terakhir yaitu akuntabel, berarti evaluasi dapat dipertanggungjawabkan baik dari segi teknik, prosedur maupun hasil evaluasinya. Tujuan evaluasi tersendiri itu ada tiga. Yang pertama yaitu untuk membantu menumbuh kembangkan kurikulum sekolah ke arah kesesuaian dan kebutuhan peserta didik. Yang kedua, membantu guru-guru memperbaiki cara mengajar di kelas, dan yang terakhir yaitu memungkinkan program bimbingan dan konseling berfungsi secara efektif. Nah, secara lebih singkat, evaluasi program saya jelaskan dalam satu bagian seperti di belakang ini. Yang pertama memiliki tujuan mengetahui keterlaksanaan dan ketercapaian tujuan. Fungsinya yaitu yang pertama memberikan umpan balik bagi konselor, dan juga yang kedua memberikan informasi kepada pihak lain tentang perkembangan siswanya. Langkah-langkah dalam evaluasi program ada 4. Yang pertama merumuskan masalah pertanyaan atau aspek-aspek apa yang akan dievaluasi. Dan yang kedua menyusun instrumen evaluasi. Yang ketiga mengumpulkan dan menganalisis data. Yang keempat melakukan tindak lanjut ataupun follow up. Nah, dalam evaluasi program ini aspek-aspek yang dievaluasi meliputi evaluasi proses dan juga evaluasi hasil. Pada evaluasi proses ada 4 aspek, dan juga pada evaluasi hasil ada 8 aspek. Untuk yang evaluasi proses, yang pertama yaitu kesesuaian antara pelaksanaan dengan rencana program. Yang kedua, tingkat partisipasi personal atau tingkat partisipasi siswa. Yang ketiga, keberhasilan dan hambatan-hambatan yang dialami. Dan yang keempat, respon stakeholder. Dalam hal ini siswa, kepala sekolah, pengawas sekolah maupun guru mata pelajaran.
Kemudian yang evaluasi hasil, aspek-aspek yang dievaluasi yang pertama yaitu kualitas ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa atau akhlak siswa. Kemudian yang kedua, kualitas pemahaman, penerimaan, dan pengarahan diri siswa. Dan yang ketiga, sikap dan kebiasaan belajar siswa. Yang keempat, sikap siswa terhadap program BK. Yang kelima, kualitas prestasi belajar siswa. Yang keenam, kualitas kedisiplinan siswa. Yang ketujuh, kualitas sikap sosial siswa seperti empati, altruis, kooperatif, dan juga toleransi. Dan juga yang terakhir, pemahaman dan persiapan. Nah, itu tadi sedikit penjelasan mengenai evaluasi program. Sekian dari